Pas ngobrol sama kakek, kakek tuh bilang kalau sekolah cari Muhammadiyah, hidupi Muhammadiyah, bantu Muhammadiyah. Wal qalami wa ma yasturun. Terus kerudungnya harus panjang, harus nutupin dada. Terus wajib berkerudung. Tapi itu di sekolah, kalau di luar Allahu alam ya, tergantung masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Saudagar Muda Muhammadiyah. Saat ini di Gedung Biru kedatangan dua anak muda. Anak muda atau anak-anak? Anak muda enggak. Jadi nggak mau dibilang anak-anak lah ya. Oh my god. Wow. Di sebelah kanan saya ini Pak Rezi. Adik Pak Rezi dipanggilnya Rere, dan kiri Taufik. Nah, dua-dua anak muda ini saat ini sekolah dari SMA Muhammadiyah 1. Baik, perkenalkan dulu, silakan Rere, siapa nama dulu lah ya, kenapa masuk Muhammadiyah? Perkenalkan, saya Fahrezi Lutfi. Alasan saya masuk Muhammadiyah mungkin karena emang dari keluarga Muhammadiyah dan basicnya udah Muhammadiyah dari SD, begitu. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Setiaji. Alasan saya masuk Muhammadiyah karena Disarankan oleh guru. ya disaranin oleh guru gitu. Saya tuh masih mau nanya dulu, mungkin Rere yang lebih banyak tahu. Dipanggil Pak Rezi atau Rere ini? Bebas ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 12 MIPA. Kelas 12 MIPA, berarti kelas 3 SMA. Sama, topik juga. Re, ini di Bandung itu ada berapa banyak SMA Muhammadiyah? Apa enggak? Buat SMA itu ada 4. Ya, pertama SMA 1 Kancil, SMA 2 Antapani, SMA 3 di Banteng, SMA 4 di Cibiru. Oh ya, sama SMA ABS, Aisyah Boarding School. berarti ada 5. Ya. Yang SMA Plus? Iya, itu SMA Muhammadiyah 3 plus. 3 Plus yang di Banteng. Banteng? Ya. Yang kemarin tempat musyab. Jadi ini Rere sama ini kebetulan lagi yang di SMA Muhammadiyah 1 Jalan Kancil. Jalan Kancil berarti masuk jalan di kompleks ini ya. Jalan Kancil itu kecamatan Lengkong ya. Nah, kalau Rere sendiri nih, kan orang tua emang basicnya orang tua dari Muhammadiyah. Tapi pernah nggak sekolah dari SD-nya di mana? Lalu pernah sekolah di mana aja ya? Oke, aku dari playgroup itu di Jakarta, di playgroup Ceria. Buat TK itu aku di TK Albiruni di Bandung, di Jalan Sidomukti di Sukaluyu. Buat SD itu di SD Muhammadiyah 7 di Bandung di Antapani. Buat SMP itu di SMP Darun Najah Islamic Boarding School. Buat SMA kelas 10 itu di SMA Darun Najah Islamic Boarding School di Jakarta Selatan. Jadi Rere SMP SD-nya di sini. SD di sini. Lahir di mana? Jakarta. Lahir di Jakarta, SD di sini. SD di sini. Lalu SMP? Jakarta. Kapan ke Bandung ini? Pas kelas 11 awal. Benar. Pas 11 awal langsung ada pilihan waktu itu kemana aja? Atau pengen ke Muhammadiyah SMA Kancil? Enggak. Jadi itu emang awalnya tuh nggak ada niatan masuk Muhammadiyah. Jadi aku itu awal itu udah diterima di SMA 2, ya Negeri 2. Ya, SMA Negeri 2.
SMA 2, SMA 3, SMA 5, SMA 8 buat favorit. Rere sendiri diterima. Aku diterima di SMA 2, di SMA 3 sama di SMA Alpha Century. Dan ketika ngobrol sama kakek, pas ngobrol sama kakek, kakek tuh bilang kalau sekolah cari Muhammadiyah, hidupi Muhammadiyah, bantu Muhammadiyah. Gitu, makanya kenapa saya bisa masuk di SMA Muhammadiyah 1 Kancil. Jadi kakek itu tokoh Muhammadiyah. Iya, Siapa nama kakek? Bapak Murtar Lutfi Bapak Mukhtar Lutfi. Ya. Dia ada di DPP. di pimpinan pusat Muhammadiyah di Dewan Pakar. Ini Pak Mukhtar Lutfi. Lalu panjang juga ya perjalanan. Sekarang kesan nyesal nggak masuk SMA Muhammadiyah? Sebenarnya kalau dibilang nyesel sih enggak ya. Nah. Tadinya wah SMA favorit di Bandung ya. Tiba-tiba wah ini karena mau berbakti lah sama kakek. Nih cucunya luar biasa nih, ikut pesan kakek, hidupkanlah Muhammadiyah. Jadi milik sekolah Muhammadiyah. Ya. Yang dirasain udah berapa tahun sekarang, Rek? 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Topik juga, kalau Topik baru udah 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun, tahun ketiga, aku tahun kedua. Tahun kedua. Berapa satu kelas berapa banyak? 27 orang. Oh, jadi satu kelas itu 27 orang. Rere sama Topik ya, dan kebetulan ini mereka datang ke sini ya mau ketemu sama saudagar muda ya. Kebetulan ini Topik dan Rere dalam rangka main ke Gedung Biru karena dekat sekolah. Nah, bukan suka duka ya, cerita-cerita tentang SMA gimana, Re? Nih, kan biasanya saya juga pernah SMA ya. Ya saya termasuk yang mungkin suka banyak main. Nah, gimana nih? Topik lah. Pik, mana Pik? Topiknya rajin kayaknya ya. Kelihatan. Mana Pik? Ada Kalau di SMA. Topik belum cerita ya. SD di mana, SMP di mana? Oh ya. Tinggal di mana, Pik? Ya, saya pertama tinggal di Jalan Muhammad Toha, tepatnya di Gang Curug Sandung. Terus SD dulu atau Ya, SD lah. Mau SD, mau TK, mau playgroup. langsung SD we? SD di SDN Pasawahan. Kemudian SMP-nya di SMP Al-Fatwa dan sekarang SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1 Bandung. Oh, berarti basicnya emang sekolah berdasarkan sekolah agama ya? Iya, basicnya sekolah agama. Ketua kelas siapa nih ketua kelas? Rere, itu kelasnya. Udah itu jurusan IPA? Iya, IPA. Pernah bolos? Alhamdulillah tidak pernah bolos. Cuman bolos untuk dispen doang kayak gini gitu. Dispen ya namanya. Oh, tapi izin lah. Ya? Izin ya. Rere, gimana sama? Mungkin kalau bolos dalam setahun bisa kehitung ya, kayak cuman sekali atau 2 kali. Karena itu juga kayak misalkan ada teman-teman SMP atau kelas 10 yang dari Jakarta main ke Bandung. Ya jadi karena akunya nggak enak, jadinya aku sebenarnya nggak bolos sih, lebih ke izin nggak sekolah. Tapi izin nggak sekolah itu bilangnya ada acara, tapi main sama teman-teman yang di Jakarta gitu. Kalau di sekolah enggak ya? Enggak. Paling ngumpul-ngumpul lah ya. Gimana suka ngumpul di rumah siapa biasanya? Arfan ya? Di rumah Arfan teman Di ya? rumah Arfan ya, di teman. Nggak jauh dari kantin ya? Lumayan sih di Cikanitri. Kantor saya yang tadi kok. Mungkin mampir deh, saya juga ada kantor di sana Pak. Cikanitri, Pak. Ada temannya reporter Mati. Lalu, nah SMA Kancilnya ada perempuan dan laki-laki? Ada. Iya, ada. Apa yang membedain SMA Muhammadiyah dengan SMA biasa menurut mungkin
cerita lah ya, kan kalian tuh pasti Rere punya teman kan, punya teman yang sekolah di umum di luar Muhammadiyah. Apa yang membedain Rere atau siapa atau Mungkin yang membedai mungkin dari segi pelajarannya dulu. Dari segi pelajarannya itu mungkin di SMA luar atau misalkan SMA PGII swasta atau misalkan SMA negeri 11, SMA negeri-negeri itu mungkin ada pelajaran pendidikan agama Islam atau pendidikan kalau misalkan kayak di Santa Maria mungkin ada kayak pendidikan agama Kristen. Nah di kita Muhammadiyah tuh ada pendidikan agama Islam PAI dan ada karena namanya Muhammadiyah dan kita tuh belajar ke Muhammadiyahan. Jadi dalam Muhammadiyahan tuh belajar sejarah-sejarah Muhammadiyah. Gimana sih Muhammadiyah tuh bisa berdiri? Gimana sih Muhammadiyah bisa sampai sekarang, bisa sampai seluruh Indonesia luas padahal dulunya tuh gimana. Jadi kita mempelajari itu di pelajaran Muhammadiyahan. Dan karena mungkin dari segi berpakaian di Muhammadiyah, mungkin di sekolah-sekolah lain juga Islam kayak gitu ya. Kayak misalkan cewek tuh nggak boleh pakai rok ketat, terus kerudungnya harus panjang, harus nutupin dada, terus wajib berkerudung. Tapi itu di sekolah, kalau di luar Allahu alam ya, tergantung masing-masing. Jadi di sekolah harus wajib pakai kerudung untuk perempuan ya? Iya betul. Lalu ada pelajaran mengaji atau apa? Oh, kalau pelajaran ngaji itu kita ada pelajaran tahfiz. Tapi Iya. Jadi itu tuh kita nyetornya nggak dipatok. Tapi guru tuh sesuai kemampuan kita sendiri. Kan kita guru nggak bisa memaksakan juga ya. Kan kapasitas anak tuh berbeda-beda. Mungkin ada yang kan pelajaran tahfiz itu seminggu sekali. Mungkin ada yang dalam seminggu bisa ngapal 1 halaman, ada yang bisa 1 lembar, bahkan ada yang cuma bisa 1 ayat, ya cuma 1 baris. Jadi guru nggak bisa memaksakan juga. Jadi ya udah gimana anaknya sesuai kemampuan anak tersebut. jadi tahfiz ada setiap minggu harus nyetor. Iya harus nyetor. Yang udah hafal siapa? Topik apa Topik? Oh, udah khatam. Yang tahfiz siapa yang udah lulus? Berdua. Iya semuanya. Yang suaranya bagus siapa? Wah. Ini Red itu. Siapa? Tadi siapa? Hah? Bukan. Bukan. Coba deh. Tunjukin bahwa produk SMA Muhammadiyah bisa tahfiz, ya kan? Sekarang gini. Termasuk saya punya anak dulu sekolahnya SD-nya itu di Karangpaulang, dekat sini Karangpaulang. Salah satu yang membedain sama yang lain waktu apa sih waktu masuk sekarang bukan PPDB. PPDB. Yang lain berlomba-lomba mengejar ngasih nilai rapot. Nah anak saya itu karena emang di setiap pulang sekolah ngaji saya suruh buat ya jalur prestasi tahfiz, dan alhamdulillahnya 1 SD itu cuma dia sendiri dan tanpa itu ya lulus. Nah sekarang SMA Muhammadiyah keunggulannya adalah setoran tahfiz. Nah berarti salah satu alternatif nih buat orang tua yang mau sekolah di Muhammadiyah ada tahfiz. Sekarang kita tantang nih, Re. Ayo Re, coba Re, suaranya Re atau ngaji. Tunjukin Re. Ayat apa nih? Atau Al-Maun atau apa? Ayo Re. Jadi teman saudara-saudara, ini adik kita Rere mau saya tes nih, bukan menunjukin. Saya mau tes, bener nggak produk SMA Muhammadiyah tahfiz gitu tuh. Ayo Re. Ayat apa Re? Quran surat Al-Qalam. Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون Sadaqallahul Azim. Quran surat Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 6. Ada yang hafal lagi? Hafal ya? Oh, ya, luar biasa tuh juga. Gak hafal, tapi cuman Jelasin. Al-Qalam itu kalau di Muhammadiyah itu sebagai surat apa, Rek? Sebagai surat prinsip dari Muhammadiyah itu Al-Qalam gitu. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ya. Itu menjadi prinsip dari Muhammadiyah. Oke, jadi prinsip dari Muhammadiyah itu ada Al-Qalam. Al-Qalam. Tuh. Apalagi Pek yang mau diceritain tentang sekolah Muhammadiyah Pek? Sekolah guru favorit. Ah ya, guru favorit di SMA Muhammadiyah 1 Kancil. Siapa nih? Guru favorit aku tuh namanya Ibu Dewi Priyanti. Tapi untuk tahun ini sih dia udah keluar gitu, udah diterima di negeri. Alhamdulillah. Kenapa favorit menurut Taufik nih Pek? Yang pertama itu Ibu Dewi itu guru wali kelas gitu. Jadi ya kayak di sekolah tuh Ibu Dewi itu kayak ibu kita, ibu saya gitu. Oh my god. Wow. Rasanya gitu. Yang di rumah. Yang di rumah. Iya. 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 Perhatian pisan gitu Ibu Dewi mah. Ngajar kimia. Ya, emang kebetulan kali kita ya. Ya. Ibu Dewi. Selain Bu Dewi, kalau Rere siapa Rere? Mungkin sama ya Bu Dewi. Soalnya tuh Bu Dewi tuh ngomong apa? Yang penting hadir lah. Masalah nilai mah nggak usah dipikirin. Jadi kita tuh kimia tuh gede terus nilainya. Jadi kita senang, terus gurunya asik, humble juga kan. Gitu. Nih, murid-muridnya nih, Rere dan Taufik. Pokoknya Bu Dewi selalu di hati katanya. Kalau yang bukan nyebelin ya. Kan biasa kalau saya sekolah itu ada guru yang kayaknya kalau ada ibu itu tuh takut banget atau pokoknya bisa tidur, ada kan? Di Muhammadiyah. Sebenarnya mah bukan lebih takut ya. Cuman lebih males gitu. Ada. Kita juga lebih memahami lah sifat guru. Kan sifat orang tua kita aja berbeda-beda. Sifat manusia juga berbeda-beda. Pasti sifat guru juga berbeda-beda cara mendidik anak tersebut. Kalau Pak Yosef. Wah, Pak Yosef the best. Mantap. Pak Yosef tuh guru. Cuman gak ngajar. Jadi bisa bilang guru atau enggak tuh? Enggak. Sama Pak Yosef, salah satu mungkin mentor saya lah ya. Mentor saya tuh ya Pak Yosef. Apalagi beliau kan pendidik dan juga aktif di organisasi. Ya. Jadi Pak Yosef oke. Mantap, the best. Jadi Bu Dewi itu bagaikan ibu kita di sekolah, Pak Yosef tuh bagaikan bapak kita di sekolah. Luar biasa. Pernah ngalamin di sekolah di hukum ada cerita Baru-baru ini saya. gimana tuh? Ya kan waktu itu teh Rere tuh kebetulan ada acara di HW daerah ya. HW daerah. Aktif ya dia. Dia tuh ketua pelaksananya, Rek. Dia ketua pelaksana HW daerah. Kebetulan di SMA Muhammadiyah 1 Bandung teh yang laki-lakinya pada ikutan HW. Cuman tersisa 4 orang nggak salah waktu itu teh. Karena gabut, terus mata pelajaran yang itu teh yang pas Rere izin teh udah beres gitu, gabut. Kita tuh pergi ke sekre tidur, patan yang laki-laki semua pergi ke sekre. Di situ tuh tidur sampai jam 2
kepergok sama ibu guru gitu. Langsung disetrap di situ, Pak. Iya. Di setrap apanya dihukum apa? Suruh Dihukum suruh menghadap ke guru pelajaran yang kita bolos gitu. berempat aja tadi. Iya, berempat, Pak itu. Rere nggak? Rere enggak kebagian itu, kebagian iya di HW. Selain HW apa lagi? Ada apa sih namanya? Kalau ekstrakurikuler ya? Oh, organisasi. Ya. Oh, buat kalau di sekolah, kalau buat di tingkat sekolah itu aku di IPM pimpinan ranting. Ya, ini. Jadi Ini logo sekolahnya. Logo IPM. Logo IPM. Logo IPM itu Ikatan Pelajar. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mirip-mirip dengan OSIS lah ya. Ya, Jadi siapa ketua IPM di ada Rashid Maulana. apa kegiatan IPM? Jadi kegiatan IPM tuh ya misalkan setiap ada kegiatan sekolah, mau itu misalkan sekolah yang menyelenggarakan atau IPM yang menyelenggarakan, jadi lebih tugasnya mah sama kayak OSIS ya. Cuman misalkan kalau kita yang menyelenggarakan itu berarti kita juga yang konsep, kita yang beberes semua sampai acara itu beres. Tapi kita juga sering ngebantu kayak acara perpisahan sekolah, perpisahan kelas 12. Itu kan emang selenggarakannya sekolah. Tapi IPM juga yang terjun, kayak yang dari ngedekor, yang bantu persiapan, yang nampil-nampil gitu. Jadi lebih membantu sekolah lah. Itu setara dengan sama dengan OSIS ya. Ya sama. IPM ini karena ada ikatan, jadi emang dikaryakan. Ya. Setiap kegiatan sekolah itu pasti dilibatkan IPM. Ya. Mau itu kegiatan Agustusan, jadi yang mencetuskan ide dia yang menjalankan. Ya. Oh, itu salah satu. Tapi harus setiap anggota harus ada ide. Hah? Ya. Atau ada Pada bidang. Oh. Oke, berarti IPM ya. IPM. Apalagi mau disampaikan, Re? Atau ada, yuk, mumpung ini kita lagi sama-sama dan ini mata apa? Baru masuk ya? Atau masih nerima yang baru? Atau enggak? Masih. Apa namanya? Iya. Oh, Udah enggak? Udah tutup ya? Paling kalau nerima yang pindah-pindahan. Oh, oke, pindah-pindahan. Rere atau apa? Sok jelasin barangkali ada yang mau pindah ke itu, apa kelebihan, apa sekolah Muhammadiyah biar yang lain pada mau masuk. Rere. Jadi ini buat sponsor aja ya bagi Smamsa, buat bagi SMA Muda 1 Bandung. Jadi kelebihan kita yang pertama tuh kita tuh aktif lah organisasinya. Mau itu di IPM tuh di OSIS, mau di HW tuh di Pramuka, mau di Tapak Suci, ekskul bela diri. Kita alhamdulillah aktif di semua ekskul, di semua organisasi. Alhamdulillah kita aktif. Aktifnya tuh bukan hanya di tingkat sekolah aja. Di tingkat kecamatan kita aktif, di tingkat kota kita aktif. Alhamdulillah kita aktif dalam organisasinya. Jadi kalau misalkan sekolah-sekolah negeri misalkan bagus dinilai akademiknya, mungkin kita kalah. Tapi kalau masalah organisasi boleh diadu. Berarti ada HW. Ada Siapa HW? HW aku. HW itu coba jelasin itu, Re. Kan orang tuh nggak tahu dah HW. Apa gitu tuh. Dan sekarang ketuanya siapa, kegiatannya apa aja, bisa dijelasin nggak? HW itu singkatan dari apa sih? HW itu Hizbul Waton. Nah, iya. HW itu Hizbul Waton. Jadi Bapak HW Indonesia tuh kayak HW pertama kali di Indonesia tuh itu yang Bapak HW Indonesia tuh sering terkenalnya Jenderal Sudirman. Jadi di sekolah Muhammadiyah atau di Muhammadiyah itu ada namanya HW. Ya, Hizbul Hizbul Waton. Waton. Dan kebetulan Rere ini adalah anggota. Ya, Ketua atau aku ketua pelatihan. Jadi kalau pelatihan HW. ya, jadi kalau misalkan ada pelatihan HW itu semuanya ke aku. Sama dengan pramuka, nggak ada beda. Sama, nggak ada beda. Hanya
beda? Namanya sama sejarahnya pasti beda. Namanya beda, sejarahnya beda, dan seragamnya beda. Beda. Selebihnya sama. Kayak misalkan di dalam Pramuka dan HW itu ada namanya kayak Morse, Semapur, itu semuanya sama. Jadi cuman sejarah dan seragamnya aja yang membedakan. Kalau HW Indonesia itu Jenderal Sudirman. Ya. Ya. Tentara Republik Indonesia. Ya, Jenderal Sudirman, tokoh kemerdekaan. Dia adalah pendiri Hizbul Wathon di Indonesia. Jadi satu banggaan ya HW itu ya didiriin. Jangan-jangan cikal bakalnya tentara nasional itu dari HW dulu. Baris berbaris. Atau HW itu apa aja kegiatan? Nah, HW itu pertama yang kita paling wajib tuh pasti ada PBB, pelatihan baris berbaris. Itu paling wajib. Dan tingkatan selanjutnya naik ke pelatihan selanjutnya itu ada tali temali. Iya, jadi kayak misalkan kita mau bikin tandu, kita mau kok tenda itu bukan tali temali, bukan, itu mendirikan tenda. Habis itu dari pembuatan gapura itu dari tali temali. Iya. Jadi misalkan kita bikin gapura tapi dari bambu. Jadi ikatannya itu namanya tali temali. Gitu. Habis itu ada semapur. Semapur terus baru ke Morse. Gitu buat di Hizbul Wathon. Tokoh Muhammadiyah, Taufik, siapa yang jadi idola tokoh Muhammadiyah? Hah? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, Kiai Dahlan. Ya. Apa yang atau cerita apa yang bisa membuat Taufik merasa Kiai Dahlan nih? Perjuangan dia membentuk Muhammadiyah gitu. Membentuk peradaban. Iya, ya. Dia tuh disebutkan sang pencerah. Iya, sang pencerah. Apa lagi deh? Udah itu aja saya. Ya. Kalau Nenek siapa nih? Atau tadi kan ada tokoh-tokoh nih. Bagus. Atau siapa nih? Mungkin atau apa? Pernah mau dia? Pak Soekarno. Jadi Presiden Soekarno tuh dulu pernah belajar ngaji ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Presiden pertama? Iya. Belajar ngaji ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jogja. Buat tempatnya aku lupa. Ya. Ya. Belajar ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga Pak Soekarno juga guru Muhammadiyah ya. Tahu? Wah, kurang tahu deh kalau itu. Jadi waktu zaman sebelum kemerdekaan beliau ditahan. Oh, Salah satunya pindahin ke Bengkulu. pasti penjara. Nah di Bengkulu Pak Karno karena memang seorang pelajar ya, jadi dia mengajari sekolah Muhammadiyah. Dan ketemunya ibu negara tuh di Bengkulu. Nah ibu negara, Ibu Karnawati itu ayahnya tokoh Muhammadiyah, namanya Pak Hasan Bin. Itu jadi Pak Soekarno itu nggak bisa dipisahkan sama Muhammadiyah. Ada lagi ya? Atau tokoh-tokoh Muhammadiyah udah kan kakek anak Wah, kakek apa? Kakek dari mana? itu pasti. Iyalah. Iya, Pak Mukhtar Lutfi. Dari Makassar. Kakek dulu di Makassar. Kakek tuh organisasi pertama itu dia di IPM Kota Makassar, sekretaris umum. Dari IPM. Dari IPM menjabat selaku sekretaris umum. Kemudian lanjut di IPM Sulawesi Selatan selaku ketua umum. Iya, Sulawesi Selatan. Terus lanjut ke pimpinan pusat IPM. Pusat IPM. Iya, pimpinan pusat IPM selaku sekretaris umum. Iya. Terus lanjut dia pas kuliah dia tuh kuliah di mana ya? Kalau kuliah lupa, tapi dia tuh S3 doktor di UI.
Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ya, dia tuh doktor di situ. Hukum. S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum. Ya. Ayah sama hukum. Ayah tuh S3 udah tinggal disertasi. Cuman resign keluar. Ayah kuliah S1, S2 di UI. Iya, di UI, Universitas Indonesia. Jadi kebetulan saya tadi sempat nanya Rere, ini keluarga dari kakeknya emang menekuni bidang hukum. Ya. Tapi mau kemana? Kalau aku Hukum juga atau gimana? sebenarnya mah nggak ada rencana aku hukum ya. Aku kalau mau ngambil tuh di Unpad bakal ngambil sastra Arab. Sastra Arab Unpad. Tapi papa tuh sering bilang kayak kalau hukum kamu bakal ada yang ngajarin lah. Buku-bukunya udah lengkap. Iya. Iya. Apa hukum? Ya, tinggal beresin. Jadi anak kakek tuh ada 7. Semuanya hukum. Ya, Sampai sekarang untuk itu masih ada hukum. masih ada hukum semua. Kira kita ikut datang ya. Lalu tapi mau kemana Pek? Saya tuh maunya ke Ke UMB. UPI bayarnya mah. Mau Kalau kemana? iya Mau jurusan apa? ambil jurusannya matematika, Matematika. sedikit bisa. Suka. Oke, siap. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Ini Rere sama Taufik sudah hadir di Gedung Biru. Kebetulan lihat tuh. Coba lihat. Semuanya kita lagi duduk santai. Ini di pohon-pohon pada guguran tadi ya. Kayaknya seru. Baru pertama sekali podcast kayak gini. Ya, jadi yang bertamu ke Gedung Biru kita podcast lah ya. Dan alhamdulillah azan udah berkumandang, kurang lebih hampir setengah jam Edit, lebih ya. Ini kakak kelas kalian, namanya siapa sih nama Adit? Aditya. Dia alumni Kancil juga. Dan saya banyak berteman kebetulan sama Pak Yosep, itu semuanya alumni Kancil ya. Pesan saya ya maksimalkan waktu untuk belajar, untuk baik itu belajar agama, ilmu sekolah, karena waktu itu susah untuk diulang lagi. Dan bergaullah dengan teman-teman yang satu frekuensi, artinya saling support. Jadi kalau misalnya Rere udah ketemu malasnya kan, Topik bisa ngingatin. Atau sebaliknya, Topik udah males, Rere ngingatin. Nanti masa-masa sekolah ini akan kalian ingat bahwasanya masa yang paling ingat tuh sekolah-sekolah saya ini nih, gitu. Dan rasa persaudaraannya akan dibawa sampai kita berkeluarga nanti. Ya mudah-mudahan saya doain kalian berdua, teman-teman semua menjadi nanti salah satu pemimpin di 2045, karena kita itu 2045 negara kita tuh udah masa lagi jaya-jayanya, karena kita didukung dengan populasi kita yang lebih banyak ya, dan sumber daya kita yang lebih kuat. Jadi belajarlah saat ini untuk persiapan masa-masa kalian nanti memimpin. Itu aja. Kalau lewat mampir ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Ya, makasih. Salam dulu nih. Dadah.